Masih main HP? Masih. Apa yang dimainkan? Sebenarnya HP itu membantu kita dalam memecahkan sebuah masalah. Yang paling viral sekarang ini, yang paling booming itu adalah membuat banyak sekali animasi, foto maupun video dengan bantuan AI. Tahu AI nggak? Cerdasan buatan. Itu sekarang mudah sekali kayak zaman dahulu. Pernah nggak menggunakan bantuan teks untuk merubah atau membantu pekerjaan kamu di rumah? Contohnya mengerjakan tugas, atau membuat makalah, atau merubah mengedit foto kalian. Pernah nggak? Pakai apa? Pakai apa? Gemini. Ya, oke. Nah, hari ini kita akan coba memperkenalkan. Kalau yang belum, itu adalah namanya chatbox. Chatbox itu chat yang kita dalam kotak untuk membantu kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Tapi kalau kita siswa, itu orientasinya ke pelajaran kita. Yang paling sering digunakan adalah salah satu adalah chat GPT. Bisa membukanya? Bisa. Pertama kita masuk ke Google, kemudian Google Chrome atau boleh yang lain ya. Nanti dia masuk ke browser, kemudian di sini kita ketik apa? Chat GPT. Pilih aja salah satu, kemudian kita ada chat GPT, kita klik. Nah, di sini ada muncul tanyakan apa saja. Lalu kan tambahkan kalau kita ingin mengedit foto, tapi foto kita siapkan dulu. Siapa aja yang sudah pernah? Yang sudah pernah mengedit foto di chat GPT? Ada? Baru? Iya. Dara, ada Astia, yang lain? Belum pernah? Yang pernah mengerjakan tugas pakai chat GPT ada? Nah, banyak ini tuh. Tugas apa itu? Emang dapat tuh rumusnya? Artinya apa? Ini sangat membantu kita. Tetapi jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Sebagai contoh, misalnya apa nih yang kita mau cari? Misalnya kebetulan hari ini saya ada tugas untuk kalian. Tugasnya apa? Coba uraikan apa sih komputer itu, bagaimana sejarah singkat sebuah komputer. Tinggal cari aja di sini. Apa pertanyaannya? Yang paling sederhana. Buatkan saya misalnya makalah tentang sejarah komputer. Buatkan saya sejarah tentang komputer. Nah, dia akan muncul lengkap sekali. Tetapi ChatGPT ini tidak akan berfungsi kalau kita sendiri tidak bisa menggunakan aplikasi yang ada di komputer. Contohnya ini kan nggak bisa langsung tablet, tapi harus kita pindahkan dulu ke misalnya ke aplikasi Microsoft Word. Begitu juga dengan yang lain. Artinya apa? Perkembangan AI itu membantu kita, tetapi kita juga perlu menggunakan pelajaran komputer yang bisa membantu kita menjaga sehari-hari. Nah, sudah mudah sekali. Tinggal kita pindah ke mana misalnya? Oke, kita pindah ke yang pernah saya ajarin Microsoft. Bisa pindahkannya di blok semuanya, lalu kita copy atau salin bahasanya. Kemudian kita buka Office-nya. Office kita buka. Office semua buka. Sampai sini bisa kita langsung paste atau klik kanan paste, atau kalau ini cetak. Sudah jadi. Tetapi ingat, namanya namanya komputer itu tidak sempurna. Kadang ada bahasa-bahasa yang perlu kita edit kembali supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Termasuk edit foto. Itu juga. Kadang-kadang kalau kita fotonya itu kamera nggak bagus, kemudian dia nggak zoom ke mukanya, nanti mukanya berubah. Agak mirip, jauh dari mirip. Seperti itu kira-kira. HP-nya sudah punya semua aplikasi ChatGPT? Udah. Yang pakai GPT berapa orang? Yang pakai ChatGPT? Yang pakai Gemini? Enggak. Dikit.
Ya ada, semuanya sama aja. Ada yang saya kalau yang untuk mencari makalah lebih baik di ChatGPT karena dia chat ya ChatGPT. Kalau untuk mengedit foto yang zaman sekarang lagi viral itu yang lebih lengkap di ini. Tapi semua sama. Bagaimana cara ngambilnya? Kalau di HP Android kita tinggal buka Play Store, cari ChatGPT atau ke Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Singkat. Yang pernah ngalami ada masalah, misalnya ada permasalahan, dekam, pasti bisa oleh kamu. Ya pokoknya aja bisa dia. Askia, selama memakai, gak ada masalah. Elsa? Kalau itu sih kadang sering nggak sesuai dengan soal yang Elsa tanya apa. Ya. Kadang Elsa tanya ini jawabnya apa gitu. Ya. Nggak sesuai. Nah itulah kadang-kadang makanya pertanyaan harus detail betul. Nggak bisa kita secara umum pertanyaannya. Oke, sebentar tadi. Kayak misalnya kita bertanya bagaimana cara membuat makalah komputer. Ingat itu dari tahun berapa kita maunya. Sama kayak itu rumus apa? Saya tanya. Contohnya. Rumus misalnya kayak rumus mencari sumbu X. Ya. Hasilnya malah hasil sumbu Y. Diketaskan sana. Tapi kita harus mencari sumbu X dalam materi pelajaran apa. Jadi dia harus detail karena dia secara umum jawabnya secara umum semua. Makanya ketika kita buat chat di sana promnya, ya ketika itu namanya promnya itu harus benar-benar detail. Kalau enggak jawabannya dia secara umum. Gitu. Saya pikir kalau buat ChatGPT ini nggak masalah ya. Di zaman sekarang kalian sudah biasa menguasai teknologi itu lebih awal karena punya media masing-masing berupa Android di rumah. Oke, nanti coba di rumah di sekali pakai foto itu diganti suasananya dan seterusnya. Mencoba untuk apa ya? Rektor aja. Apa saya itu? Kalau yang masih nyimpan WA bapak, itu sering ganti-ganti. Itu senang aja. Senang aja sambil coba-coba kerja edit lah, nggak apa-apa, senang aja. Yang penting tahu dampak positif negatifnya. Ingat nanti ada pelajaran namanya dampak positif negatif kemajuan sosial media maksud di sini. Karena zaman sekarang kan banyak sekali beredar video-video yang apa ya pekerjaan hoax zaman sekarang ini. Karena gampang sekali kayak nih lagi bahas gini kamu ngomong tadi suaranya bisa dirubah. Atau kalian masuk video dirubah bisa. Di ChatGPT juga bisa. Masukkan buatkan video semuanya bisa. Kalau kita buatkan video dua orang perempuan yang sendiri bicara, nanti ada suara laki, suara perempuan seperti itu. Nanti ini menggunakan ChatGPT. Nanti juga kita akan belajar juga yang namanya TikTok. TikTok itu apa? Belajar menyelesaikan sebuah masalah menggunakan berpikir komputer. Masih ingat? Prinsip berpikir komputasional yang 4. Masih ingat kelas 8 ya? Ada apa aja? Dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan ada algoritma. Nah yang paling sering itu menyelesaikan sebuah masalah. Yang paling sering itu adalah dekomposisi. Apa itu? Menyelesaikan sebuah masalah yang besar dipecah-pecah. Tetapi masalah itu dipahami dulu, baru dijawab. Sebagai contohnya ada permainan sedikit, namanya Logic Games ini. Dia nanti ada bertingkat dari yang paling mudah, rumit sedikit. Dia perlu pemikiran, perlu analisa. Hal yang pertama ini mudah. Ini kita main puzzle misalnya. Ini mudah. Kalau lihat ini apa perintahnya? Kita buat Indonesia aja ya biar dia lebih. Oke. Untuk masing-masing hewan hijau lampirkan gambarnya. Pilih jumlah kakinya dan buat tumpukan ciri-cirinya. Artinya analisa dulu. Harus tahu pengetahuan tentang hewan yang dimaksud. Oke. Kita pisahkan dulu. Ini contoh ya. Nanti ini yang paling mudah dulu. Ini sama kayak mana Pak? Puzzle ya.
Mulai dari mana? Bebek, gimana? Sini ya. Gambar paling mudah ya. Oke. Gambar ini kan, gambar. Terus kaki. Dua. Ada bisa bantu? Ayo kasih ya, coba. Kasih coba. Selesaikan. Coba, nggak apa-apa. Berdua, nggak apa-apa. Ayo. Kita 1 jam. Semuanya, Pak. Hah? Iya. Tadi. Oh, langsung sana. Nggak dia sistematis. Saya gambar semua dulu, coba. Gambar dulu semua, gambar dulu ya, disatukan dulu. Nggak bisa kan aja. Nggak, sana fokus dulu ke gambar dulu semua, coba. Kucing gambar, taruh, lepah gambar, taruh dulu biar dia bisa dulu. Oke, pisahin dulu. Nah, taruh ke bulu mana? Oke. Pisahin dulu. Nah, geser. Dari bawah, karena itu ke atas. Bro, gini ya. Udah boleh. Kumis, bawahnya yang belum diambil bawahnya. Diambil bawahnya. Geser langsung, geser langsung. Nah, dan pertama dia nempel ke langkah. Tuh pintar orang. Geser dulu gambarnya nak, biar dia tumpukan. Ya. Iya. Kalau pernah ikut kan tahu dia. Apa? Lagi dulu. Sudah semua. Kalau sudah semua tinggal bisa jawaban. Bisa jawaban. Bisa jawaban. Bisa jawabannya. Atau tidak? Mantap. Oke, itu ya. Nanti kita coba lagi menggunakan game-games yang lain untuk belajar berpikir komputer. Sampai sini dulu untuk kesempatan hari ini. Minggu depan kita lanjut kembali, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.